Cuaca buruk terus melanda pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya proses bongkar muat kapal sempat tersendat akibat gelombang tinggi. Pemirsa, gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit melakukan bongkar muat kapal. Rem-door kapal sulit berada di posisi utuh hingga petugas menahan laju kendaraan yang akan masuk ke lambung kapal. Antrean kendaraan juga terjadi imbas aktivitas bongkar muat dihentikan. Pengemudi dan juga penumpang harus rela menunggu hingga berjam-jam. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sementara di Medan, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumut juga ricuh lantaran masa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terus mendesak dan memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya, baku hantam di antara kedua belah pihak nyaris terjadi. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut karena para korlap berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk. Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, menemui para mahasiswa di ruang sidang paripurna. Ia kemudian menandatangani surat penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan menerbitkan Perpu. Menegaskan menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Jika PPN 12% nantinya tetap berlaku, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa tolak PPN 12% oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa yang kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Sumut menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Masa kemudian menggelar orasi dan membentangkan spanduk dalam ruang rapat paripurna. Dalam orasinya, ratusan mahasiswa ini menolak rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Masa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan PPN 12% karena dinilai semakin menambah beban rakyat. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Setelah gagal menemui perwakilan anggota DPRD Sumut, masa akhirnya membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengusaha catering menjadi korban penipuan tender program makan bergizi gratis di Kediri, Jawa Timur. Mereka tertipu setelah menyetorkan uang Rp1 juta kepada salah satu oknum anggota kelompok masyarakat. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri. Mereka protes karena dimintai uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal tersebut diduga sudah mencapai Rp72 juta.
Saat dikonfirmasi, pelaku M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu. Masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, enggak ada pembayaran berapa gitu, enggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Selanjutnya, pelaku dikeluarkan dari anggota Pokmas karena mengatasnamakan organisasi dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan adegan menembak terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya, lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat, termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar, dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter. 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri diduga buntut kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang dilakukan oleh anggotanya. Namun Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membantah mutasi dilaksanakan sebagai buntut kasus oknum polisi tembak siswa. STR bahwa dia sudah tidak menjadi Kapolrestabes artinya keinginan dari keluarga alhamdulillah terpenuhi. Sudah plong kalau Kapolrestabes itu dicopot dari Kapolrestabes sekarang dipindah ke mana, ke Lemdik itu ya itu jawaban yang
kita inginkan. Itu imbas dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak. Rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area, itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karier dari yang bersangkutan. Pemirsa, Helena Lim divonis 5 tahun penjara setelah terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich ini membantu Harvey Muiz mengamankan uang korupsi yang seolah-olah sebagai dana CSR sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rianto Adam Ponto, membacakan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi yang merugikan negara serta keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena Lim yang menjalani sidang bersama 3 terdakwa lainnya ini juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena turut dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Helena divonis bersalah membantu Harvey Muiz menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, vonis 5 tahun penjara membuat Ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Petugas kemudian membawa wanita berusia 79 tahun tersebut menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Tangis histeris Hualien pecah saat menyaksikan jalannya sidang sang anak Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim kemudian meminta pihak keluarga untuk membawa Ibunda Helena Lim keluar ruangan agar tak mengganggu jalannya persidangan. Jatuh pingsan, petugas akhirnya membawa Ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualien berharap anaknya divonis bebas karena dinilai tak terlibat dalam kasus ini. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu
menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut, sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jakarta menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukuman adalah 50 tahun. Ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ya pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komunitas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komunitas Timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemirsa, ribuan botol minuman keras berbagai merek dihancurkan Polres Cimahi, Jawa Barat di lapangan Mapolres Cimahi. Barang bukti yang dihancurkan merupakan hasil dari operasi pekat serta kegiatan rutin yang ditingkatkan pada tahun 2024. Pemusnahan ribuan botol miras dan digelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Lebih dari 11.000 lebih botol miras berbagai merek disita dalam sebulan terakhir dalam operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru.
Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi sendiri dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang dilakukan, yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi, dibantu oleh rekan-rekan TNI ya, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Totalnya tadi sudah disampaikan 11.000 botol ya. Sebelumnya selama 1 bulan terakhir, polisi gencar merazia minuman keras ilegal di sejumlah titik di kota Cimahi. Operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru ini tak lain bertujuan untuk menciptakan kondusivitas serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan pergantian tahun 2024 ke 2025. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria kedapatan membawa senjata api rakitan saat razia gabungan Tahun Baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung mengamankan dan menyelidiki asal pembuatan senjata api warga tersebut. Video amatir warga memperlihatkan polisi mengecek senjata api yang diamankan dari seorang warga saat melintas Jalan Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2025. Hasil pemeriksaan awal, senjata api jenis pistol yang dibawa JM ini adalah senjata api rakitan. JM yang berprofesi sebagai petani ini pun langsung diamankan petugas. Tak hanya pistol, polisi pun mengamankan 5 proyektil aktif. Iya kan orang pelanggar ya tetangga, Pak. Kapan kita beli indeks? Mungkin kurang lebih 1 bulanan. Saat diinterogasi dan diperiksa lebih rinci, senjata api yang dibawa adalah senjata airsoft gun. Bagi orang yang menggunakan. Maksudnya dimodifikasi bisa memakai peluru asli. Bisa digunakan senjata api rakitan, Pak? Bisa dimodifikasi dan bisa menggunakan peluru asli dan alias merupakan senjata rakitan. Ini berapa banyak pelurunya tadi, Komandan? Dari hasil pemeriksaan itu ada 5 butir yang kami temukan. Selanjutnya polisi masih menyelidiki kasus ini. Pelaku pun dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Lembaran Negara nomor 78 tahun 1951. Pelaku dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari jelang malam pergantian tahun, warga memadati kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat untuk menghabiskan waktu di momen libur panjang. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Pemirsa, ribuan warga memadati kawasan Kota Tua untuk menghabiskan waktu di tengah libur panjang menjelang malam pergantian tahun. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Jakarta Live Festival hadir untuk menyambut Tahun Baru 2025. Festival ini menghadirkan berbagai hiburan seperti atraksi cahaya hingga video mapping dengan tema Kick Off 500 Tahun Jakarta. Kawasan Kota Tua ini masih menjadi primadona bagi warga Jakarta maupun luar kota karena banyaknya spot foto, terutama di tengah bangunan-bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, sejumlah panggung hiburan didirikan untuk menyambut Tahun Baru 2025. Total terdapat 24 panggung hiburan yang berdiri di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin hingga Harmoni. Pemirsa, Pemprov Jakarta mengadakan berbagai hiburan untuk merayakan momen pergantian tahun 2025. Adapun tahun ini mengambil tema Semarak Jakarta Mendunia. Kawasan Bundaran HI akan menjadi pusat panggung hiburan malam pergantian tahun. Panggung utama dibangun di depan Plaza Indonesia dan Sarinah. Sejumlah artis seperti Yura Yunita, Ran dan juga sederet artis lainnya akan menyemarakan pergantian tahun di Bundaran HI.
Selain itu pemirsa, sepanjang jalan MH Tamrin hingga Sudirman akan ada 24 panggung hiburan dengan tema yang berbeda. Tidak hanya itu pemirsa, nantinya di Bundaran HI juga akan ada penampilan spektakuler seperti lighting show, drone show dan juga kembang api. Pemirsa, menyambut malam pergantian tahun, sejumlah panggung disiapkan di sekitar kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Nantinya panggung-panggung tersebut akan menyuguhkan hiburan dengan menghadirkan musik dengan genre berbeda dan juga sejumlah musisi ternama tanah air. Dan berikut laporan Esra Abarita dari kawasan Bundaran HI, Jakarta. Pemirsa, menyambut pergantian tahun dari tahun 2024 hingga 2025 telah disiapkan sejumlah panggung ataupun ada 24 panggung yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun dari pihak swasta. Salah satunya tempat saya mengabarkan yakni panggung yang ada di kawasan Bundaran HI. Di tempat saya mengabarkan ini salah satu panggung yang cukup ikonik dan yang termegah. Nah, kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya bahwa saat ini sedang pengecekan, pembenahan, kemudian juga tengah persiapan untuk menyambut tahun baru 2025. Panggung ini juga bersolek sedemikian rupa karena kalau berdasarkan pemantauan kami bahwa disediakan juga beragam videotron ataupun videotron yang melingkar ataupun ini di kawasan Bundaran HI sehingga masyarakat ini bisa nanti merasakan bagaimana megahnya panggung yang ada di kawasan Bundaran HI ini. Nah, untuk rangkaian acaranya bahwa nanti di panggung megah ini akan ada sejumlah musisi yang akan menghibur masyarakat Jabodetabek ataupun masyarakat dari luar Jabodetabek yang hendak melakukan pergantian tahun ataupun perayaan tahun baru di sini. Nah, informasi yang kami terima bahwa sejumlah musisi tanah air yang nanti hadir di sini adalah mulai dari Yuranuyita, kemudian juga ada Ran dan sejumlah musisi lainnya. Nah, sementara itu di kawasan Sudirman akan ada 14 panggung juga yang tentunya menghadirkan genre yang sangat berbeda, yakni ada dangdut, jazz dan masih banyak lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun warga yang hendak menikmati pergantian tahun. Kemudian juga nanti akan ada pesta kembang api, kemudian juga videotron show, yakni akan ada 800 videotron show yang nanti juga mewarnai pergantian tahun pada malam hari ini. Nah, sementara itu terkait nanti kantung-kantung parkir untuk masyarakat maupun warga DKI Jakarta, ini dari Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta, kemudian juga ini untuk kantung parkirnya akan ada di hotel-hotel di sekitar kawasan Sudirman maupun di kawasan tempat saya mengabarkan ini. Kemudian juga nanti untuk kantung parkir juga akan ada di sekitaran Monas dan juga di sejumlah kantor-kantor yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Sementara itu dari pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada masyarakat agar mobilitas masyarakat ini terbilang baik dan juga tidak sulit begitu untuk mendapatkan kartu parkir. Ini diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum karena ini memiliki tarif Rp1 saja, yakni untuk MRT, kemudian juga LRT Transjakarta. Namun khusus LRT ini hanya untuk kawasan Jakarta. Dan pemerintah juga menghimbau bagi masyarakat yang hendak merayakan pergantian tahun agar tetap menjaga ketertiban dan tetap menjaga lingkungan yang dengan membuang sampah pada tempatnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut tahun baru 2025, Taman Impian Ancol menjadi salah satu destinasi wisata untuk merayakan tahun baru. Serta berbagai pertunjukan akan digelar pada malam hari nanti. Pemirsa, memasuki inflasi nampaknya tidak ada pengaruh terhadap warga Indonesia. Terlihat dari ramainya pengunjung yang akan menantikan berbagai pertunjukan yang akan digelar di Ancol pada malam hari nanti. Mulai dari panggung Gempita 2025, drone light show, musical fireworks, hingga pertunjukan musik dangdut dan seluruh rangkaian acara penyambutan tahun baru nanti tetap dikenakan biaya sesuai dengan tiket masuk Ancol. Ya pemirsa, jelang pergantian tahun, pengunjung dari berbagai daerah membadati tempat wisata di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pantai Lagun, kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto. Selamat siang Jessica, bagaimana pertunjukan yang akan disajikan nanti oleh pihak Ancol menjelang pergantian malam tahun baru di sana?
Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Kondisi kawasan Ancol ini memang sudah ramai oleh pengunjung dari Jakarta maupun dari luar Jakarta untuk berlibur santai bersama keluarga ataupun bersiap untuk menyambut Tahun Baru 2025 nanti. Dan memang Ancol ini akan menggelar perayaan Tahun Baru 2025 dengan tema liburan penuh ceria. Dan berbagai pertunjukan akan dihadirkan pada malam hari ini seperti panggung Gempita 2025 yang akan menghadirkan musisi-musisi ternama dari Indonesia. Lalu juga akan ada pertunjukan musik dangdut yang akan dilaksanakan di Pantai Festival Ancol. Lalu juga akan ada pertunjukan drone light show yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya belum ada dan tahun ini akan ada. Sekitar ada 1.000 drone akan diterbangkan pada malam hari ini untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru 2025 nanti dan juga dengan tema Tahun Baru 2025. Dan tepat tengah malam hari nanti akan ada pertunjukan musical fireworks yang akan menghiasi langit pantai Ancol ini dengan sangat indah, dengan penuh petasan-petasan atau kembang api yang sangat indah tentunya untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat Jakarta ataupun dari luar Jakarta. Adapun juga berbagai kebijakan dari rekayasa lalu lintas di area Ancol ini seperti one way, sehingga seluruh kendaraan yang memasuki area Ancol ini akan dilangsungkan mengarahkan ke parkiran motor ataupun mobil, sehingga seluruh pengunjung pun dapat menaiki bus warawiri yang disediakan oleh pihak Ancol secara gratis. Sehingga kami menghimbau bagi Anda yang ingin merayakan pertunjukan dan juga perayaan Tahun Baru 2025 pada malam hari ini di Ancol dapat menggunakan pakaian yang sangat nyaman sehingga dapat menikmati dengan nyaman tentunya seluruh pertunjukan yang di Ancol ini. Dan tentunya untuk merayakan pertunjukan di Ancol ini dikenakan biaya tiket normal tiket masuk Ancol pada malam hari ini juga. Lalu juga kami menghimbau bagi Anda untuk yang akan datang pada malam hari ini untuk dapat selalu menjaga ketertiban dan juga menjaga kebersihan di area Ancol ini. Sementara itu Yasmin kembali ke studio. Ya baik, seru sekali. Terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang pergantian tahun yang identik dengan trompet membawa berkah tersendiri bagi perajin trompet di Denpasar, Bali. Seperti salah satu perajin di kawasan Denpasar Barat yang memanfaatkan momen tahun baru untuk memproduksi belasan ribu trompet. Seorang perajin trompet di kawasan Denpasar, Bali, Lilik Rustini, mengaku produksi trompetnya naik signifikan di tahun ini sebanyak 15.000 trompet. Tahun lalu dirinya hanya membuat sebanyak 10.000 trompet. Trompet-trompet ini sudah mulai dikerjakan bersama keluarganya sejak bulan Februari lalu. Dalam sehari, ia bersama sang suami mampu memproduksi hingga 300 trompet yang nantinya akan diambil oleh para pengepul untuk diedarkan ke warung-warung atau pengecer. Trompet yang dibuat juga sangat menarik dengan warna dan bentuk yang bervariasi. Harga grosir trompet dibanderol mulai dari Rp3.000 untuk trompet model biasa dan Rp10.000 untuk trompet model naga, barong, dan kupu-kupu. Dari bulan 2 sudah Mbak, saya bikin telinganya naga, terus punggungnya itu udah lidahnya. Bikin dari bulan 2 tuh ya nyicil gitu loh Mbak. Kalau masalah untungnya sih kayaknya sih ya ramen dapatnya lebih banyak sekarang sih Mbak dari tahun kemarin. Meski persaingan semakin banyak karena banyak perajin trompet di Jawa yang hijrah ke Bali, namun produksi trompet Lilik tetap meningkat dengan omset yang tak main-main, mencapai puluhan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta terus dipadati pengunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Objek wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan terjadi di sepanjang jalan Malioboro. Wisatawan yang berkunjung ke Malioboro menikmati suasana kota Yogyakarta dengan duduk santai di pedestrian Malioboro, bersuah foto, serta berbelanja oleh-oleh di teras Malioboro. Yuk, tujuan ke Malioboro cuma ya mau jalan-jalan, liburan, mumpung kerja libur, anak juga libur sekolah. Ya kesannya Jogja ya istimewa lah.
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Car Free Night atau program bebas kendaraan mulai pukul 6 sore hingga 9 malam akan diterapkan pada malam pergantian tahun di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek memenuhi objek wisata di Pantai Carita Pandeglang, Banten. Kondisi cuaca yang kurang begitu baik tak menyurutkan minat wisatawan liburan ke Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten. Di momen libur panjang akhir tahun ini, ribuan pengunjung asal Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi tampak memenuhi pantai yang memiliki keindahan alam dengan pasir putihnya. Beberapa hari sebelumnya, kondisi pantai memang tengah diterjang cuaca buruk. Namun saat ini, kondisi pantai sudah pulih kembali dan wisatawan tampak menikmati keindahan pantai. Pantai lebih damai. Kalau di misalkan pada suasana alam terbuka. Bu, dari perjalanan menuju Pantai Carita, kira-kira gimana? Ada kendala nggak, Bu? Oh, nggak ada, alhamdulillah lancar. Hingga menjelang malam tahun baru, jumlah kunjungan di Pantai Carita ini semakin meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menghabiskan waktu libur Natal menuju Tahun Baru 2025, kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Parahu masih menjadi tujuan favorit. Demi menikmati sejuknya udara pegunungan, wisatawan rela bermacet-macetan menuju lokasi wisata. Ribuan orang dari berbagai daerah sejak pagi sudah berdatangan di kawasan wisata Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu yang mempunyai ketinggian 2084 di atas permukaan laut jadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Lingkungan alam dan sumber mata air panas di kaki gunung dengan deretan kawah memanjang beserta legendanya menjadi daya tarik tersendiri. Pertama kali kesini pengen tahu. Dari mana? Saya dari Pemindahan Gede Bage. Oh, dari Bandung ya. Yang menarik apa nih Tangkuban Parahu? Ini kawahnya sama pemandangannya, jalan-jalannya yang naik turun gitu. Selain jumlah kunjungan meningkat 30%, wisatawan juga diimbau untuk waspada terkait perubahan cuaca yang kerap datang tiba-tiba. Sudah antisipasi, apalagi sesuai dengan cuaca ya. Kalau kita lihat ramalan BMKG, cuaca ini kan cukup ekstrim sekali. Angin, hujan, kadang-kadang berbarengan. Tapi kalau kadang-kadang kalau memang dia angin doang, itu pun juga lumayan kencang juga. Tapi kita sudah bisa mengantisipasi, makanya kita banyak petugas untuk mengarahkan pengunjung-pengunjung ini seperti apa harusnya kalau sudah sampai. Eksotika taman wisata alam ini tak hanya menarik perhatian para wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, untuk bisa sampai ke lokasi ini, Anda harus rela terjebak kemacetan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menunjukkan perlawanan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan.
Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengamini pernyataan jubir PDIP Guntur Romli. Koni menyebut telah menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di-KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah jabatannya sebagai presiden ingin diperpanjang hingga 3 periode. Jokowi juga membantah jika dirinya pernah mengirim utusan untuk menemui Megawati Soekarno Putri terkait perpanjangan masa jabatannya tersebut. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti. Pemirsa, ramai jadi perbincangan ada satu unit mobil Rolls Royce terparkir di gudang Kementerian Sosial. Ternyata mobil tersebut merupakan mobil dari hasil pemenang undian yang tak mampu membayar biaya pajak. Dalam waktu dekat, Kemensos akan melelang sejumlah barang mewah lainnya, mulai dari mobil hingga emas logam mulia.
Satu unit mobil mewah terparkir di gudang Kementerian Sosial Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung ke lokasi. Mobil mewah ini dari hasil pemenang undian gratis berhadiah yang tak mampu membayar biaya pajak sebesar 25%. Selain mobil mewah, terdapat pula kendaraan roda 4 lainnya, barang elektronik, tas branded, emas logam mulia, sepeda mewah, dan motor. Dalam waktu dekat, Kemensos akan melelang kembali barang hasil undian tersebut lantaran sempat tak laku saat dipamerkan selama tahun 2024. Total barang hasil undian gratis berhadiah yang diperoleh oleh Kemensos mencapai 18 miliar rupiah. Ya, saya juga sama Pak Wamen pertama kali ini ke sini. Kalau diuangkan tadi kata Pak Wamen, semua yang ada di sini nilainya sekitar 18 miliar. Nanti kita minta Bu Dirjen untuk merinci. Kalau toh nanti itu hasilnya didapat, tentu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan ini kan adalah hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenangnya. Di mana pada saat penentuan pemenang, ternyata pemenang itu sendiri yang seharusnya mendapatkan, dia tidak mengklaim atau mungkin dihubungi terus-menerus, akhirnya dia tidak mengambil barang tersebut. Sehingga secara aturan regulasi di Permensos nomor 3 tahun 2024. Dari hasil lelang tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang program-program sosial yang ada di Kemensos demi kepentingan masyarakat luas sehingga tepat sasaran. Dari Jakarta, Rian Rahmat Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini sedang mengkaji aturan libur sekolah selama bulan Ramadan. Dengan libur sekolah selama bulan puasa, diharapkan pelajar bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka. Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama. Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Wacana aturan ini merupakan komitmen Kemendak untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non-muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Libur sekolah selama bulan Ramadan atau selama 1 bulan sebelumnya pernah berlaku di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sekitar tahun 1999. Selama libur Ramadan, pelajar mengikuti berbagai aktivitas rohani seperti pesantren kilat. Selain itu, kesempatan libur selama Ramadan juga sebagai kesempatan menghabiskan waktu pelajar bersama keluarga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar 93,386 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji yang akan ditanggung masing-masing jemaah mencapai 65,3 juta rupiah atau naik 9 juta rupiah dari tahun 2024 sebesar 56 juta rupiah. Meski penyelenggaraan ibadah haji 2025 masih 5 bulan lagi, yakni pada Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2025 mencapai Rp93.386.000. Besaran biaya haji yang akan ditanggung jemaah diusulkan mencapai Rp65,3 juta atau 70% dari total BPIH. Ini artinya ada kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp56 juta.
Sementara, usulan nilai manfaat yang akan diterima jemaah haji tahun 2025 menurun dari tahun 2024 yang hanya mencapai 28 juta rupiah atau 30% dari total biaya perjalanan ibadah haji. Sedangkan nilai manfaat tahun 2024 mencapai 37,3 juta rupiah atau 40% dari BPIH. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.359.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%. Dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.016.905,50 atau 30%. Kemenak beralasan usulan kenaikan biaya haji dipengaruhi sejumlah faktor termasuk kenaikan biaya layanan di Arab Saudi dan harga komoditas hingga fluktuasi nilai tukar mata uang. Tim Liputan iNews. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk tidak mengganggu kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo juga meminta para menteri dan pimpinan lembaga berbesar hati jika anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Prioritas kita, ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung. Pemirsa, tahun 2024 menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan ekonomi global dan dalam negeri di tengah upaya kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bagaimana perjalanan ekonomi global dan dalam negeri di sepanjang tahun 2024? Berikut liputannya untuk Anda. Tahun 2024 segera berakhir. Sepanjang tahun ini, dunia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Mulai dari konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara, hingga proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah. Sepanjang tahun ini, dunia memang berada dalam situasi global yang tidak pasti. Agenda politik dan pergantian kepemimpinan, baik di negara maju maupun berkembang, memunculkan pimpinan negara baru dan dipastikan akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Termasuk pemilihan umum di Indonesia dan menciptakan pergantian pimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya pergantian kepemimpinan di berbagai negara, efek perang Ukraina-Rusia yang masih terasa, konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut Cina Selatan juga masih belum usai, ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan nasional yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Di dalam negeri, pesta demokrasi dan momentum Ramadan diakui menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kinerja ekonomi negara-negara maju di dunia. Sepanjang kuartal pertama tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,11% secara tahunan. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2019 hingga 2024.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat melambat pada kuartal 2. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi masih berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resilient dengan capaian pertumbuhan ekonomi berada di level 5,5% secara tahunan. Di tengah tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada kuartal 3 kembali terkontraksi ke level 4,95% secara tahunan. Pemerintah mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 sebagaimana siklus triwulan. Pada triwulan 3, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Apalagi pada triwulan ini tidak ada dorongan event besar dan khusus seperti hari besar keagamaan atau libur anak sekolah seperti triwulan sebelumnya. BPS mencatat berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional masih disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Meski mengalami tren perlambatan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2024 masih berada di angka 5%. Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu di sepanjang tahun 2024, neraca perdagangan Indonesia berada dalam jalur positif. Neraca perdagangan tercatat mengalami surplus di sepanjang tahun 2024. Sepanjang Januari hingga September, BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 28,86 miliar dolar Amerika. Angka tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 241,25 miliar dolar Amerika dan impor 212,39 miliar dolar Amerika. Namun tren positif neraca perdagangan Indonesia nyatanya tidak diimbangi dengan aktivitas industri di dalam negeri, khususnya di sektor manufaktur. Hal ini tercermin dari tren pemutusan hubungan kerja yang terus berlanjut, terhentinya aktivitas industri hingga kontraksi panjang industri manufaktur dalam negeri, salah satunya industri tekstil dan produk tekstil. Turunnya permintaan dari dalam dan luar negeri berdampak pada aktivitas industri manufaktur di Indonesia yang sempat berada di level 54,2, indeks manufaktur Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, indeks manufaktur hingga November mengalami kontraksi di bawah 50. Indeks manufaktur pada periode Juli berada di level 49,3 dan Agustus di level 48,9. Sementara indeks manufaktur pada September dan Oktober stagnan di level 49,2. Indeks manufaktur pada November mengalami penguatan berada di level 49,6. Penurunan kinerja industri manufaktur akibat geopolitik dan belum stabilnya kondisi ekonomi berdampak pada terhentinya aktivitas industri manufaktur padat karya. Akibatnya ribuan tenaga kerja harus ter-PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Oktober 2024 sebanyak 63.947 pekerja di seluruh Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 45.000 orang. Tren pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sepanjang tahun 2024 membuat angka pengangguran terbuka di Indonesia meningkat. BPS mencatat angka pengangguran per Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 juta orang. Angka lebih tinggi dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 7,2 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,82 juta orang. BPS menyebut peningkatan angka pengangguran terbuka dipengaruhi oleh tren PHK yang terjadi di sepanjang tahun ini. Seperti diketahui, tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan dinamika perekonomian dan pasar tenaga kerja suatu negara. Tingkat pengangguran terbuka sendiri didefinisikan sebagai presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Putu Fungki dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat siang Brigadir Putu. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Purwakarta, tepatnya di depan gerbang tol Cikopo. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Secara keseluruhan lalu lintas terpantau cukup ramai yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan berat pengangkut barang. Dan kondisi arus kendaraan tepatnya di jalur alternatif arteri selepas keluar gerbang tol Cikopo yang akan mengarah ke Purwakarta masih dalam kondisi ramai lancar. Begitupun yang akan menuju ke arah Jomin saat ini juga dalam kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam setelah antrian traffic light. Dan antisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan sebelum memasuki jalur 2 lajur, yaitu dari arah Sadang yang akan mengarah ke Jomin. Selanjutnya pemirsa, arus kendaraan dari Sadang yang akan menuju ke Simpang Jomin via Jalan Raya Pantura pada saat ini juga masih terpantau lancar. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, saat ini juga sudah terlihat di kawasan Purwakarta, Jawa Barat ini melintasnya kendaraan-kendaraan berplat luar Purwakarta yang akan masuk melalui gerbang tol Cikopo dengan tujuan Jakarta dan juga melalui jalur arteri Pantura ataupun kendaraan yang akan menuju ke Bandung via Jomin ataupun ke Sadang. Untuk itu Satlantas Polres Purwakarta pun sudah membuat rekayasa lalu lintas lebih awal, yaitu dengan dialihkannya arus lalu lintas dari arah Sadang yang akan masuk menuju gerbang tol Cikopo dengan dialihkan ke arah kawasan industri, lalu berputar balik kembali menuju Jalan Raya Cikopo sampai dengan titik masuk gerbang tol Cikopo. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan volume kendaraan berlebih. Para pengguna jalan pun yang akan menuju Jakarta juga dapat menggunakan gerbang tol Dawan dan demi kelancaran bersama yang dapat dilalui di lajur yang sama saat pengalihan arus, yaitu melalui jalur kawasan industri. Ya pemirsa, kami mengimbau bagi Anda para pemudik atau wisatawan luar Purwakarta untuk dapat mengantisipasi akan banyaknya angkutan berat yang mendominasi jalur arteri ini. Ya hal ini dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan angkutan barang hingga tanggal 1 Januari 2025. Hindari mendahului dari arah lajur sebelah kiri dikarenakan akan melalui titik blind spot yang dapat membahayakan diri Anda. Serta sebelum melakukan perjalanan pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam kendaraan prima. Maksud kami dalam keadaan prima. Jika memang dirasa lelah dan mengantuk, silakan beristirahat di rest area yang telah tersedia. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan juga bahwa pada kawasan di depan gerbang tol Cikopo ini merupakan terminal bayangan, sehingga banyak sekali angkutan umum lokal dan juga angkutan antar kota yang seringkali menaik turunkan penumpang di kawasan ini, serta banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang untuk menyeberang. Sehingga kami mengimbau kepada Anda untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta selalu berkonsentrasi dalam berkendara sehingga terciptalah keselamatan dalam berlalu lintas. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari kawasan Purwakarta, Cikopo, Jawa Barat. Kita kembali ke Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporan Anda dari kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jakarta menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukumannya 50 tahun. Ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun.
Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Sementara itu, pemirsa, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung mengaku sudah responsif menyikapi vonis koruptor terutama terkait kasus korupsi Tata Niaga Timah. Saat ini Kejaksaan tengah menyusun memori banding atas vonis pengadilan. Terima kasih terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun, tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan, ya, 6,5 tahun, ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Saya kira.